Istri Masa Depan episode 36. Seorang perempuan paruh baya menyuguhkan secangkir teh untuk Tiara yang saat ini sudah duduk dengan tegang di sebuah ruang tamu. Ruang tamu tersebut adalah ruang tamu keluarga Pramudia. Ya, hari ini Evan mengajak Tiara untuk dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Evan tak ingin membuang-buang waktu lagi. Ia ingin segera menikahi Tiara dan menyelesaikan semua permasalahannya. Jadi, ini yang namanya Tiara, sapa Nyonya Pramudia dengan lembut. Tiara hanya mengangguk. Ia bahkan tak berani mengangkat wajahnya untuk menghadap secara langsung pada kedua orang tua Evan. Sudah berapa bulan kandungannya? Tanyanya lagi kali ini sembari duduk tepat di sebelah Tiara dan mengusap lembut perut Tiara. 6 bulan, Bu, jawab Tiara sedikit ragu. Wah, sudah 6 bulan. Kamu harus segera meresmikan hubungan kalian. Nyonya Pramudia berkomentar sembari menatap ke arah Evan. Ya, Ma, rencananya minggu ini juga Evan akan menikahi Tiara. Hanya pernikahan sederhana saja yang dihadiri keluarga dan teman dekat saja. Tidak perlu resepsi dan yang lainnya. Ya, begitu juga boleh. Ayah Evan berkomentar. Jadi, apa yang harus kami siapkan? Tidak ada, Pak. Cukup kedatangan Papa dan Mama dan semua keluarga kita. Itu yang Evan butuhkan. Ayah Evan mengangguk. Baiklah kalau begitu, jawabnya. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan sore itu dengan hangat. Kedua orang tua Evan tampak menyambut dengan baik kehadiran Tiara. Meskipun Evan pernah mengecewakan mereka, namun mereka bisa berpikir dengan terbuka dan mencoba melupakan masa lalu Evan. Malamnya, Evan menunjukkan letak kamarnya kepada Tiara. Malam ini Tiara akan menginap di rumah Evan karena keesokan harinya keduanya akan kembali disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka. Evan mendekat ke arah Tiara saat Tiara sedang sibuk mengamati segala penjuru kamarnya. Kenapa? Kamu gak suka? Ini akan menjadi kamar kita nanti setelah menikah. Maksudnya kita akan tinggal di sini. Iya, karena kamu sedang hamil, jadi biar Mama bisa ngurus kamu nanti. Tiara hanya mengangguk saja. Ia tidak ingin membantah apapun yang telah direncanakan Evan. Tiara, apa kamu tahu apa yang sedang menari-nari dalam kepalaku ketika hubungan kita berakhir saat itu? Tanya Evan sembari mengusap lembut pipi Tiara. Tiara menggelengkan kepalanya. Mungkin Pak Evan membenciku, kesal denganku. Kamu salah. Lalu, apa yang Pak Evan pikirkan? Tanya Tiara kemudian. Memilikimu sekali lagi. Ya, hanya itu yang kupikirkan. Bagaimana caranya agar aku bisa memilikimu sekali lagi? Tiara tersenyum. Begitupun denganku. Yang aku pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar hubungan kita saat itu kembali utuh seperti sebelumnya. Aku sangat menyesal karena telah melanggar semua. Cukup. Evan memotong kalimat Tiara. Jangan menyalahkan dirimu lagi, oke? Sekarang, yang terpenting, kita akan bersama lagi. Dengan spontan Tiara memeluk tubuh Evan.
Terima kasih, Pak Evan sudah mau kembali lagi padaku. Ya, terima kasih juga karena kamu sudah mau menerimaku kembali, jawab Evan sembari memeluk erat tubuh Tiara. Lalu, seakan teringat oleh sesuatu, Evan melepaskan pelukannya, kemudian berkata pada Tiara, "Ngomong-ngomong, berhenti memanggilku dengan panggilan Pak Evan. Kita akan menikah, gak lucu kalau sampai nanti kamu memanggilku dengan panggilan menggelikan itu." Tiara tergigit geli. Soalnya sudah kebiasaan. Aku juga bingung mau panggil apa. Panggil saja Mas, atau Abang, atau Akang, apa saja, asal jangan Bapak. Kamu bukan anakku, dan aku gak setua itu. Tiara tertawa lebar dengan ucapan Evan yang terdengar lucu di telinganya. Iya. Apa? Pancing Evan. Mas Evan, ucap Tiara dengan rona merah yang menghiasi pipinya. Evan tak kuasa mencubit gemas pipi Tiara. Sungguh, ia sangat menyukai Tiara ketika wanita itu bersikap malu-malu dengan rona merah di pipinya. Hal tersebut seakan menjadi daya tarik Tiara pada diri Evan. Evan merasa tergoda karenanya. Dan astaga, sejak kapan wanita ini pandai menggodanya seperti sekarang ini? Pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Pernikahan yang sangat sederhana, yang hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan juga teman-teman terdekat saja. Safriana bahkan hadir dalam pernikahan Evan bersama dengan kedua orang tuanya. David sekeluarga, Dirga sekeluarga, semuanya datang memberikan doa terbaik untuk Evan dan Tiara. Tak ada pesta megah seperti pernikahan Evan dan Safriana sebelumnya. Bahkan setelah upacara pernikahan selesai, acara ditutup hanya dengan makan siang bersama. Kini, setelah semuanya selesai, saat semua sibuk membersihkan sisa-sisa pesta sederhana tersebut, Tiara hanya diperbolehkan untuk istirahat saja. Padahal dalam hati, Tiara tidak enak karena melihat semua orang sibuk lalu lalang membereskan semuanya. Ketika Tiara santai dalam duduknya, seorang wanita muda datang menghampirinya. Siapa lagi jika bukan Karina? Sebenarnya, Tiara masih canggung terhadap Karina. Mungkin karena kenyataan bahwa Tiara mengetahui perasaan Evan untuk Karina. Tapi Tiara mencoba mengendalikan diri. Bagaimanapun juga, Karina tidak tahu bahwa Tiara tahu tentang masa lalu Evan dengan Karina. Hai, boleh aku duduk di sini? Sapa Karina sembari mengajak seorang bocah yang belum genap berusia 2 tahun. Itu adalah putra pertamanya, Aska Pramudia. Ya, silahkan, jawab Tiara. Jadi, apa aku harus memanggilmu kakak sekarang? Karina bertanya dengan ramah. Tiara hanya tersenyum menanggapi pertanyaan Karina. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Masalahnya, usianya lebih muda ketimbang Karina. Ternyata benar apa yang kupikirkan sejak pernikahan Kak Evan dengan Safriana kemarin, bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres di antara kalian. Kalian saling menyimpan perasaan,
aku bisa melihatnya. Tiara menunduk. Maaf, aku kabur begitu saja saat itu. Aku nggak tahu harus menjawab apa saat kamu menebak dengan benar apa yang telah kurasakan. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Kadang ada beberapa hal yang memang lebih baik kita simpan sendiri ketimbang harus menceritakannya dengan orang lain. Ya, aku pun berpikir demikian, jawab Tiara. Hei, kupikir kita bisa menjadi teman dekat nantinya. Mungkin kamu pernah mendengar cerita dari Mas David atau Kak Evan kalau aku hampir gak punya teman. Karina menghela napas panjang. Hanya Nadine lah teman dekatku. Jadi mungkin nanti kita juga bisa berteman dengan lebih dekat lagi. Tiara mengangguk. Tentu saja, aku juga tidak pandai bergaul. Jadi, aku sangat senang jika kamu mau jadi teman dekatku. Karina tersenyum. Oke, kalau begitu, aku masuk dulu. Aska sudah waktunya mandi. Tiara tersenyum dan kembali mengangguk. Lalu, ia menghela napas panjang setelah Karina pergi dari hadapannya. Wanita itu sangat baik, sangat ramah. Pantas saja Evan menyukainya, pikir Tiara dalam hati. Bersambung, nantikan episode 37-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan update ceritaku selanjutnya. Bye-bye.